Bisnis Universitas Pamulang, Pak Dr. Haji Endang Ruhyat, SEMM, CSRA, CMA. Yang kami hormati Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran D3, Bapak Sugiarto, SEMM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Universitas Pamulang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini tanggal 8 Juni 2023 guna menjalankan salah satu acara kegiatan diseminasi PKM dan penelitian yang bertemakan meningkatkan kompetensi dosen melalui PKM dan penelitian. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu peserta diseminasi PKM dan penelitian, izinkanlah saya selaku moderator dan juga Master of Ceremony, Katri Anggreni, SSM IKOM, menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Ketiga, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, laporan kegiatan. Yang kelima, sambutan. Yang keenam, sesi foto. Ketujuh, pemaparan materi. Kedelapan, diskusi dan tanya jawab. Kesembilan, pembagian daftar susunan presentasi sesi yang pertama PKM. Yang kesepuluh, diskusi dan tanya jawab. Kesebelas, pembagian daftar susunan presentasi sesi yang kedua penelitian. Ke-12 diskusi dan tanya jawab, dan ke-13 penutup. Yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Bapak Harjoyo SEMM. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Katri Anggreni yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Endang Ruhyat, SE, CMM, CSRA, CMA. Yang saya hormati Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran D3, Bapak Sugiarto, SMM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen peserta diseminasi PKM dan penelitian, serta teman-teman panitia yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Izin Pak Dekan dan Kaprodi perlu saya laporkan ya, bahwa kegiatan diseminasi PKM dan penelitian ini baru pertama kali kami selenggarakan ya. Mungkin pada awalnya hanya ditujukan kepada internal prodi atau dosen-dosen kami di AP, tetapi karena memang harus kita daftarkan di event Unpam, maka akhirnya bersifat open ya, sehingga banyak teman-teman dari luar prodi itu mendaftar ya atas kebijakan dan sikap humanis dari Kaprodi ya, alhamdulillah teman-teman dari luar prodi ini kita akomodir ya untuk dapat menseminarkan hasil PKM maupun penelitiannya. Kemudian adapun jumlah peserta pada diseminasi PKM dan penelitian dengan tema meningkatkan kualitas dosen melalui PKM dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk diseminasi PKM ada jumlah judul yang kami terima adalah sebanyak 16 ya. Dari dosen AP sendiri sebanyak 21 dosen dengan judul PKM sebanyak 10 judul. Kemudian dari luar prodi sebanyak 18 dosen dengan 6 judul. Kemudian untuk diseminasi penelitian kami menerima 16 judul ya. Dari dosen AP ada 13 judul dan dari luar prodi AP sebanyak 3 judul. Mungkin karena kegiatan ini bersifat baru pertama kali kami selenggarakan, banyak kekurangan baik administrasi maupun teknis ya, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tadi ada miss dan sebagainya, karena bersifat free juga gitu ya, sehingga banyak dari teman-teman di luar prodi ini antusias gitu mendaftar melalui sistem ya, cuma memang karena kita mempertimbangkan waktu yang dialokasikan tidak terkejar dan sebagainya, maka dengan maaf mungkin
teman-teman dari wilayah prodi yang sekiranya baru mendaftarkan kemarin sore atau semalam itu sudah kami tutup gitu. Jadi hasilnya adalah yang seperti saya sampaikan tadi gitu ya. Mungkin yang kami harapkan adalah mungkin arahan dan bimbingan dari Pak Dekan karena berkaitan dengan kegiatan yang pertama kali kami lakukan ini ya sebagai tentunya sebagai prasyarat wajib peneliti ya maupun pengabdi sebelum menunggu dan publikasi itu harus menyeminarkan ya. Mungkin yang dapat saya laporkan demikian, atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang kepada Bapak Dr. Haji Endang Ruhyat, SEMM CSRA, CMA, disilakan. Baik, terima kasih Bu Katri. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak, terdengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi yang baik ini kita sekalian alhamdulillah terutama yang hadir di melalui jejaring Zoom ini nampaknya sehat-sehat semua insyaallah, dan mudah-mudahan nikmat sehat ini kita bisa efektifkan, kita bisa maksimalkan. Tentu kita niatkan dengan atas nama Allah, dengan baca basmalah kita laksanakan berbagai aktivitas kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati dan insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kaprodi Program Studi Administrasi Perpajakan Diploma 3, Bapak Haji Sugiarto SMM. Perkantoran Pak Dekan. Oh, perkantoran ya, lupa. Saya suka ini antara AP perkantoran, apa akuntansi perpajakan dengan administrasi perkantoran, ya suka ya nyaliwang begitu ya. Mohon maaf Pak Kaprodi, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Kaprodi Administrasi Perkantoran Diploma 3 Pak Haji Sugiarto SMM, Pak Ketua Pak Harjoyo, Bu Moderator Bu Katri, beserta Bapak Ibu peserta diseminasi penelitian dan PKM yang insya Allah juga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih Pak Kaprodi beserta jajaran yang sudah menginisiasi acara ini. Kami kira baik, terima kasih Bu Katri. Kelihatannya udah ke peserta keberapa nih? 9 ya? Saya Sudah 10 ya? ke-9, betul, ke-9. Ini saya kasih pantun dulu ya. Boleh Pak, boleh, bersemangat. Ini udah agak Ya, cocok. Menjelang makan siang, thank you udah miring nih Pak Edi. Biar seger. Baik, Kejati Asih beli roti. Cakep. Secepatnya. Terima kasih Bu Katri atas waktu dan kesempatannya. Baik, yang saya hormati Bapak Kaprodi Prodi Administrasi Perkantoran, Bapak Sugiarto SMM, yang saya hormati dan saya cintai sahabat-sahabatku dosen satu prodi dan di luar prodi. Saya mungkin ini kelanjutannya yang mewakili Ketua Bapak Anugerah Sabtu Hadi. Saya sebagai anggota ingin menyampaikan materi berikutnya dengan lokasi yang sama, yaitu di Yayasan Sahabat Yatim Indonesia, tepatnya di Jalan Geraha Raya Bintaro, di Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, dengan judul Pengembangan Kreativitas dengan Memahami Potensi Diri untuk Meningkatkan Kompetensi pada Anak Yatim di Yayasan Sahabat Yatim Indonesia, Geraha Raya, Tangerang Selatan. Latar belakang yang kami buat adalah bahwa pada dasarnya setiap anak harus memiliki daya saing yang tinggi
di dalam persiapannya menuju masa dewasa untuk dalam kompetensi mencari pekerjaan, dalam kompetensi mencari jati diri yang sebenarnya sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan memudahkan dia dalam mendapatkan pekerjaan dan memiliki nilai lebih dibanding mungkin teman-teman yang lainnya. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan singkat saja. Jadi metode kegiatannya, layak sasarannya adalah yang pertama anak yatim di lokasi tersebut, kemudian kepada para pengurus yayasan. Waktu pelaksananya adalah tanggal 7 sampai 9 Februari 2023 yang lalu. Kemudian metode kegiatannya adalah ceramah dan diskusi atau tanya jawab. Tujuan daripada PKM ini adalah pertama untuk memahami faktor dominan dalam proses pembelajaran dengan PAK, ya, visual, auditory, dan kinestetik. Jadi kalau kita melihat PAK ini visual berarti tentu bagaimana anak-anak bisa belajar melalui visual atau gambar-gambar tulisan yang bisa dibaca, bisa dilihat dengan jelas. Kemudian juga melalui auditory atau melalui suatu listening atau pendengaran, dan kinestetik adalah menggunakan tubuh fisiknya untuk mengakses ide dan perasaannya melalui tubuh atau fisiknya. Kemudian yang kedua adalah tujuan PKM ini adalah untuk memahami bagaimana menggali potensi diri. Nah, ini juga suatu pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya. Kadang-kadang kan menggali potensi diri ini setiap kita, apalagi anak-anak kadang-kadang tidak menyadari sebenarnya yang pas itu potensinya apa. Nah, ini tugas dari orang tua atau yang lebih dewasa untuk mengarahkannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menetapkan tujuan dengan menggunakan teknik mind mapping. Baik, saya lanjutkan saja. Tinjauan pustakanya mind map ini menurut Tony Buzan tahun 2006, bahwa mind map adalah bentuk penulisan catatan dengan menggunakan warna, di mana gagasan besar terdapat di tengah, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan cabang-cabang. Kemudian FAK atau PAK adalah menurut Walter Barbel dan rekan mengusulkan 3 modalitas pembelajaran yang sering diintegrasi dengan singkatan visualisasi, pendengaran, dan kinestetik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Metode pelaksanaannya dengan memberikan kuis, dapat disimpulkan pengelompokan dari para siswa, di mana secara umum setelah kami melakukan PKM di lokasi tersebut terhadap anak-anak yatim, mereka sebenarnya adalah para pembelajar yang kinestetik, di mana ada beberapa ciri yang perlu dipahami berdasarkan FAK ini. Yang pertama adalah pelajar visual. Ini kira-kira 65% populasi di Yayasan Yatim Indonesia ini adalah pembelajar visual. Belajar dengan menggunakan papan tulis, memproyeksikan peta dan gambar, atau menampilkan foto. Nah, ini cara yang terbaik ya, karena memang mereka adalah pelajar visual. Yang kedua adalah pelajar auditori. Cara terbaik untuk merangsang pembelajaran dan komunikasi dalam pembelajaran auditori ini adalah melalui diskusi, obrolan kelompok di kelas ya. Kemudian pelajar kinestetik adalah bahwa anak-anak di sana memiliki gaya belajar kinestetik, sering kesulitan belajar melalui aktivitas yang statis. Mereka lebih cenderung ingin belajar yang lebih dinamis. Kemudian melalui ceramah komprehensi, mereka juga perlu bergerak ya, ingin memvisualisasikan ide-ide mereka lewat gerakan-gerakan tubuh mereka, dan mereka senang sekali hal-hal seperti itu ya, dibanding dengan kegiatan-kegiatan dinamis. Nah, FAK dan mind mapping ini secara umum mungkin sedikit saya ulas bahwa dominan otak kita ini, otak kiri adalah lebih ke bicara word, number, line, list, logic, analisis, tapi otak kanan itu lebih kepada rhythm, kemudian color, shape, map, imagination,
dan daydreaming atau melamun ya. Melamun itu kan gara-gara melamun orang bisa menciptakan ide-ide, orang membuat lagu gara-gara melamun banyak juga ya. Kemudian ya itulah otak kanan lebih kepada secara umum lebih pada seni sebenarnya. Nah, hasil dan pembahasan satu bahwa dari kuis yang diberikan maka kebanyakan anak yatim di Yayasan Sahabat Yatim Indonesia ini mempunyai tipe kinestetik sehingga melalui backup ini anak-anak dapat mengerti metode pembelajaran yang tepat bagi mereka. Yang kedua, hasil yang kedua adalah melalui backup ini anak-anak diberikan motivasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dengan pelatihan mind mapping, maka anak-anak diharapkan mampu untuk menetapkan tujuan baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan nyata, sehingga mereka mampu untuk bersaing di masyarakat nantinya. Kemudian kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah saat ini perlunya memahami faktor dominan pembelajaran pada anak-anak. Yang pertama, yang kedua adalah perlu peningkatan kepercayaan diri dengan membangun mindset positif, bersyukur, mempelajari hal baru. Kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah perlunya ditanamkan bagaimana menetapkan tujuan dan tetap fokus untuk mencapainya. Dan saran yang kami buat adalah kami rasanya perlu memberikan saran. Yang pertama, barangkali yayasan harus sering-sering mengundang pembicara untuk membangun kepercayaan diri anak-anak yatim di tempat tersebut. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang bersifat membangun untuk meningkatkan kemampuan kepercayaan diri tersebut. Dan yang ketiga, bagi yayasan disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya bagi para pembinanya, sehingga kedepannya proses belajar mengajar akan lebih efektif dan hasil yang dicapai, hasil yang tercapai atas kemampuan kompetensi, atas kemampuan kepercayaan diri anak-anak yatim di sana akan meningkat dengan baik. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak